Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada malam hari ini dan dengan izinnya kita dipertemukan oleh Allah, diberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu, mempelajari kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kebahagiaan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan ini adalah masih berkisar seputar adab-adab muslim dan hak-haknya. Nah, ini kita telah bahas dalam pada pembahasan kita terdahulu, adab-adab muslim dan hak-haknya. Kita ulangi beberapa poin-poin yang ada untuk mengingatkan kita kepada al-ilmu. Sungguhnya sebagai seorang muslim, mereka satu sama lain mempunyai adab-adab dan hak-hak yang mesti dipenuhi. Wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan adab-adab dan hak-hak tersebut, karena bagi kita adalah semuanya adalah ibadah. Apa yang kita lakukan dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Artinya kalau ibadah kita berpahala ya melakukannya. Karena Islam adalah agama agama ibadah. Apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan, kalau itu ada dalam rangka untuk menggapai ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Oleh karena itu, adab-adab dan hak-hak sesama muslim jelas dalam agama kita diajarkan kita adab-adab dan hak. Di antara adab-adab dan hak adalah pertama, seorang muslim memberikan salam kepada muslim yang lainnya jika mereka bertemu. Jadi kalau bersebut kita sebut assalamualaikum. Assalamualaikum. Ungkapan salam ini ya, ungkapan sapa kita lebih dahulu kita ucapkan assalamualaikum. Lalu menyalaminya dan menjawab salamnya. Dalam ayat dikatakan wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Jika diucapkan kepadamu ungkapan salam, maka balaslah dengan yang semisalnya, dengan yang lebih baik, atau balas dengan yang seumpama. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita balas dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah, tambah warahmatullah. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, tertambah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya ini yang dimaksud dengan yang lebih baik tadi. Balas dengan yang lebih baik agar kita mendapatkan pahala. Kemudian dalam hadis juga Nabi katakan yusallimur rakib 'alal masyi. Orang yang berkendaraan memberikan salam pada orang yang jalan kaki. Orang yang berkendaraan memberikan salam pada orang jalan kaki. Kenapa orang kendaraan kan dia terhormat? Aku ke orang jalan kaki salam. Supaya orang berkendaraan itu tidak menyombongkan diri. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya mentang-mentang wak kendaraan baru rancak, ada orang jalan kaki, ya kadang-kadang berjalan lewat dekat mereka itu kencang-kencang, kan? Apalagi kalau jalan-jalan kecil atau gang-gang sempit, hendaknya berikan salam. Sunnah ya. Bah kalau kelason dibunyian, kelason tidak salam, tidak. Cuman kelason itu mungkin itu isyarat sapanya orang dalam perjalanan, ya di kelason namanya. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa malaikat kagum terhadap orang muslim yang melewati orang muslim lain lalu dia memberikan salam. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyuruh memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak kenal. Oh, anak kenal dia dah, lalu ucapkan salam. Tidak demikian agama kita. Kenal atau tidak kenal, kita kepadanya kita ucapkan salam. Nabi katakan, wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kalau negeri kita ini rata-rata kan muslim. Kalau kita di Minang ini rata-rata kan muslim. Maka tidak ada salahnya kita walaupun kita tidak kenal dengan orang tadi, kita ucapkan salam. Ya. Ini menunjukkan jalan kebaikan. Di antara hak berikutnya adalah yang kedua yusammitahu idza atisa, yaitu menjawab bersin ketika dia bersin. Ya. Alhamdulillah, ya. Yarhamukallah. Alhamdulillah. Ketika dia memuji Allah, alhamdulillah, maka orang yang menjawabnya yarhamukallah. Orang bersin mengatakan alhamdulillah, sedangkan orang yang mendengarnya yarhamukallah. Dijawab lagi oleh orang bersin, ya yahdini yahdikumullah atau yahdikumullah wa yuslih balakum. Artinya ini agama kita saling mendoakan. Karena bersin itu adalah menghilangkan penyakit, mengeluarkan penyakit. Makanya kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita baca. Nggak, kalau bersin tak galak pada. Kita puji Allah. Ya. Kita bawa bagarah. Cinta. Yang kita ucapkan memuji Allah. Bahwa keluarnya bersin tadi, maka keluarlah kotoran-kotoran yang ada di hidung kita. Kemudian dan hak muslim yang lain sama kita ayu awidahu idza marida, yaitu menjenguk ketika sakit. Menjenguk saudara muslim ketika sakit dan mendoakan dia. Ya,
Syafaqallah, diajarkan agama kita. Ya, kalau nak bisa bahasa Arab, ya semoga Allah menyembuhkanmu, segera menyembuhkan kamu. Tapi Nabi sudah mengajarkan, ya, syafaqallah, syifaan ajilan, atau la ba'sa tahurun insyaallah. Karena sebagian kita tidak terbiasa itu, atau tidak belajar, berat. Syafaqallah, syifaan ajilan, mendoakan dia. Karena ini merupakan, dalam hadis dikatakan hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 5. Radus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mengabulkan undangan, dan menjawab bersin. Ini adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Berarti ada satu kewajiban bagi mereka satu sama lain. Dalam hadis juga perkataan Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Nabi perintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Wattiba'il janais, mengiringi jenazah. Wa tashmitil atis, menjawab bersin. Wa ibraril muksim, menepati sumpah. Wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatid da'i, menjawab undangan. Wa isya'is salam, menebalkan salam. Ini hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang, ya, hak-hak muslim yang satu dengan muslim yang lain, yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Yang keempat adalah ayyashhada janazatahu, menghadiri, ya, penyelenggaraan jenazahnya ketika dia meninggal dunia. Ini juga hak muslim atas muslim yang lain. Dalam hadis Nabi katakan, radus salam hakul muslim alal muslim khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 5. Ya, di antaranya adalah menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mengabulkan undangan, dan menjawab bersin. Berikutnya adalah hak seorang muslim dengan muslim yang lain, menepati sumpahnya ketika bersumpah atas sesuatu. Maka dia melaksanakan isi sumpahnya tadi, sehingga dia tidak membayar kafarat sumpahnya. Ini sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, wa ibraril muksim, yaitu menepati sumpah. Yang keenam adalah an yansah lahu idza stansahu, menasihatinya jika dia minta nasihat dalam suatu. Ini perlu sekali kita nasihat, kita minta nasihat kepada orang lain yang orang itu mungkin ini lebih pengalaman dari kita, lebih berilmu dari kita, sedangkan kita masih jauh ilmu kita, atau kita masih muda. Minta nasihat kepada orang tua, lebih tua dari kita. Ini adalah hak, ya. Au amrin minal umur, atau suatu hal agar dia menjelaskan sesuatu yang mana dia melihat ini adalah kebaikan. Ya. Banyak dari kita dalam menghadapi persoalan tidak tuntas dia dah jawab seorang. Kita minta tolong, kita minta saran dan nasihat kepada orang lain. Alhamdulillah dibantu dengan adanya anjuran dan nasihat orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai seorang muslim tidak bisa hidup sendiri, kita butuh kepada orang lain. Kita butuh bantuan orang lain.
Apalagi orang muslim, mereka satu sama lain saling tolong menolong, bantu membantu, saling kuat menguatkan. Maka Nabi mengatakan, al muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang muslim yang satu dengan yang lain laksana satu bangunan, menguatkan satu sama lain. Ya bangunan kalau nak dia ambil tiang ko keduanya, ba bangun musalla awak nyebut, Pak. Roboh kan? Tak kuat. Karena dia adalah saling membutuhkan satu sama lain. Lain ada bangunan kemudian malam hari nak ada lampu. Bawa dia. Kalam. Ya, nesa mengaji dah. Jadi bangunan satu sama lain dan komponen yang ada di situ adalah saling membutuhkan satu sama lain. Maka jalankan nasihat. Jika kita seorang anak minta nasihat kepada orang tua, kita ingin pergi jauh, ingin merantau dan segala macamnya, minta nasihat ke orang tua. Jika kita seorang murid, minta nasihat kepada seorang guru kita. Jika kita seorang adik, minta nasihat kepada kakak kita. Itulah Islam tadi. Itulah agama Islam, saling memberikan nasihat, minta nasihat, nasihatilah. Yang ketujuh adalah an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi. Menyukai sesuatu apa yang disukai untuk dirinya, atau mencintai sesuatu apa yang dia cintai untuk dirinya. Anan lancak doa itu lancak pula diulang kan? Ya. Apa yang kita cintai untuk kita cintai pula oleh orang. Wa yakrah ma yakrah li nafsihi. Tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh diri. Ini merupakan prinsip agama kita. Di mana Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Wa yakrah dan benci sesuatu sebagaimana dia benci diri sendiri. Inilah orang mukmin jika dia memberi yang dia giah tu nan rancak. Sehingga bisa tak pakai orang. Kalau makanan yang dikasih makanan lama dewa dan makanan nan laku dewa bagi yang ke orang. Ya. Atau makan tak makan dewa. Yang terbaik artinya nan rancak dewa ko agian ke orang. Orang tu kemas rancak pula sebagaimana awak degi orang nan rancak awak senang hati awak, betul pula awak bagi ke orang orang senang hatinya. Itu dia orang muslim tadi. Yang tak laku lain baru agian ke orang. Ini orang bagus. Kecuali kalau memang orang itu membutuhkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Nabi memberikan perumpamaan. Mathalul mu'minina fi tawadihim. Perumpamaan orang mukmin dalam mereka berkasih sayang, dalam mencintai dan berkasih sayang, wa ta'atufin dan dalam sikap mereka berlemah lembut. Kamathalil jasad, seperti laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ilu jasadihi bis-sahri wal huma. Jika satu tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit, mengerang kesakitan. Ini perumpamaan yang dinyatakan Nabi. Orang muslim itu perumpamaannya, jika sakit satu, yang lain juga ikut merasakan sakit. Jika saudara kita disakiti, kita juga merasa sakit. Tubuh yang sakit, satu anggota tubuh yang sakit, yang lain merasakan sakit. Tentu kalau kita sakit gigi kan, kalau kita pergi ke dokter kan tak baik gigi aja lagi kan. Kasih juga antibiotik, dikasih juga
ya vitamin, dikasih yang lain karena dia terkait dengan satu sama lainnya tadi. Demikianlah orang mukmin tadi. Kalau satu orang dihina oleh orang-orang kafirin atau dizalimi, maka yang lain merasakan sakit. Sehingga sebagai seorang muslim kita membela orang-orang yang terzalimi tadi, yang dizalimi. Kita melihat bagaimana Nabi dan sahabatnya, di mana ketika kaum Muhajirin hijrah ke kota Madinah disambut oleh kaum Ansar. Kaum Muhajirin tidak punya apa-apa, rumah tidak punya, ya keluarga juga banyak ditinggalkan. Kaum Ansar lah yang menjamin hidup mereka. Tidak ada rumah ke rumah, lalu risiko. Kemudian Nabi mempersaudarakan si fulan dipersaudarakan dengan si fulan. Bahkan begitu cintanya kaum Ansar dengan kaum Muhajirin sampai istri mereka dikasihkan kenyang. Tapi tentu dicarai dulu. Ada istrinya yang 3 waktu itu sahabat yang dari Makkah itu tidak bawa istri karena istrinya mungkin kafir, ya. Cerainya orang Muhajirin, orang Ansar menceraikan istrinya, lalu istrinya diberikannya kepadanya. Saking cintanya dia kepada, ya, sesama muslim, Muhajirin dan Ansar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita dalam dalam agama ini lebih kuat, ya, banding kecintaan kita dari tali darah. Berikutnya adalah yang ke-8, an yansurahu, yaitu menolongnya, wala yakhdhuluhu, tidak menghinakannya, merendahkannya. Di mana saja dia berada, dia menolongnya, menguatkannya. Di mana Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Kok yang zalim ditolong juga? Bertanya sahabat, kalau yang dizalimi sudah jelas tolong, tapi yang zalim bagaimana menolongnya? Maka Nabi katakan, ta'khus fawqa yadayhi, ambillah, pegang erat tangannya, tahan tangannya untuk tidak berbuat zalim. Sama menolong orang. Jadi orang zalim ketika ingin buat zalim, kita pegang tangannya agar dia tidak buat zalim. Ini sama kita dengan menolong orang yang zalim. Kalau yang dizalimi sudah jelas. Orang-orang yang membuat zalim, ya, di negeri kita ini kita tolong dengan, ya, kita nasihati agar dia berhenti dari berbuat kezaliman, berarti kita sudah menolong dia dari berbuat zalim. Nah, kezaliman dalam agama kita jelas dilarang, haram hukumnya. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Ini dalam hadis qudsi dinyatakan, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku, kata Allah, aku jadikan berbuat zalim itu haram sama kalian, fala tazalamu, jangan kalian berbuat zalim. Zalim pada diri sendiri, ya, dengan meninggalkan ibadah, melakukan hal-hal yang haram. Zalim untuk orang lain, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah adalah meninggalkan ibadah. Orang-orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu itu zalim. Bersiapa? Pada Allah. Karena Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepadanya. Orang-orang buat syirik, zalim. Ya. Inna syirka la zulmun azim.
Ini kata Allah. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Kenapa tidak? Allah telah memberikan kita nikmat, memberikan kita rezeki, namun kita menyekutukannya, buat syirik kepadanya. Syirik zaman sekarang apakah tidak ada kesyirikan? Orang Islam menyembah patung, ya tidak ada orang. Tapi bentuk kesyirikan lain banyak. Seperti kesyirikan suka datang ke dukun, tukang tenung, syirik. Kemudian kok manggalehnya minta penglaris, laris galehnya. Tak minta kepada Allah lah. Ini syirik. Kemudian melekatkan jimat pada anaknya, kalung, untuk tidak diganggu oleh jin dan segala macamnya. Ini jatuh kepada syirik. Syirik itu banyak sekali. Dalam ibadah juga bisa juga kita buat syirik. Contohnya ibu-ibu datang deknya baru pakai tilakuang kan, lambe-lambean lukuaknya, lakuannya baru mah, nampak dia orang, lambe-lambean takbirnya, kemudian mengharapkan pujian orang. Jadi kalau nak ada orang memuji, nak ada orang muji dah. Cuma saja mau pakai lakuan baru ni. Ini namanya riya, tafamer. Ini juga syirik. Kenapa syirik? Karena kita beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Manusia tidak bisa membalas ibadah kita. Mintalah nanti kepada orang yang kita buat syirik kepada yang tadi, tidak akan bisa. Hanya kepada Allah. Oleh karena itu nanti jangan sampai kita bapak-bapak ibu sekalian jadi orang bangkrut. Orang bangkrut nanti di akhirat nilai puasa, nilai salat, rupanya ketika diminta di akhirat tidak ada pahalanya lagi. Hilang pahala, bangkrut. Apa yang menyebabkan bangkrut? Karena ketika di dunia dahulu amal-amalnya itu tidak dijagonya dah. Tak jaga dari kesombongan, dari ujub, dari hasad, dari kesyirikan, sehingga hilang pahala. Hilang pahala. Oleh karena itulah kita wajib menjaga diri dari segala bentuk kesyirikan yang merupakan kezaliman yang besar. Induk dari segala dosa itu ada syirik. Induk dari ketaatan mentauhidkan Allah. Bala-bana wa beribadah, salat kita jalankan, salat wajib jalankan, salat sunat jalankan, puasa wajib, puasa sunat, sedekah ya, yang wajib yang sunnah. Namun kita berbuat syirik, ya, amal kita tidak terima oleh Allah. Khususnya di sini syirik akbar, syirik besar. Seperti berdoa kepada selain Allah, ini syirik akbar. Kalau syirik asgar, syirik kecil, walaupun itu hanya membatalkan amal yang terkait saja. Umpamanya kalau dia salat maghrib itu niatnya bukan karena Allah pada waktu itu, atau niatnya sudah bercabang, berarti yang salat maghrib saja yang batal. Yang lain, kalau yang lain apabila dilakukan dengan keikhlasan, maka itu sahih, ya, tidak batal, tidak terima, sahih, terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah yang ke-9, alla yamassuhu bisu'in aw yanaluhu bimakruh. Tidak melakukan kejahatan, ya, atau hal-hal yang tidak disukai. Di mana Nabi mengatakan setiap muslim dengan muslim yang lain haram darahnya. Tidak boleh dia menumpahkan darah, haram hukumnya. Haram hartanya, tidak boleh diambil hartanya tanpa hak. Haram kehormatannya, tidak boleh kehormatannya diinjak, dicemarkan. Karena ini termasuk menjaga hak sama muslim.
Bahkan dalam hadis juga la yahillu li muslim an yurawwi' musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti orang muslim yang lain. Suka menakut-nakuti. Ini jelas tidak benar. Ada orang muslim motif kerjanya menakut-nakuti saudaranya. La yahillu li muslim an yushira ila akhihi bi nazratin tu'dihi. Nah, ini mungkin ada dan sering terjadi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengisyaratkan kepada saudaranya ketika memandang menyakiti hatinya. Yang memandang orang tapi pandangnya itu caliaknya nak elok dah. Apa yang dikenal dewasa kau caliak buruk. Ini kalau memandang orang tu dengan penuh ya. Tidak dengan senyum tapi ada rasa sakit. Ya. Kedengkian. Memandang orang dengan pandang yang tidak baik. Ini dalam agama kita tidak dibenarkan. Tidak halal. Karena melakukan hal yang tidak disukai. Al-muslim lil muslim, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini dalam hadis. Orang muslim yang satu dengan yang lain adalah orang yang menyelamatkan orang muslim lain dari lidahnya dan tangannya. Tidak mempergunjingkan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, juga melalui perbuatannya. Yang banyak terjadi di negeri kita ini gosip, bergunjing, mempakecian orang. Si fulan tu apa artinya tu? Lain-lainnya kini. Nanti kita sebarluaskan, kita sampaikan pada orang lain. Ini adalah perbuatan yang tidak disukai. Yang ke-10 adalah ayyatawadha lahu. Tawadhu. Ya, merendahkan hati kepada sesama muslim. Wala yatakabbar alaih. Tidak boleh dia takabbur, saling menyombongkan. Menyombongkan. Kesombongan itu ada kalanya disebabkan oleh harta. Dek kayonya, dek banyak pitihnya, sombong. Ada kalanya kesombongan itu karena pangkat. Karena dia adalah orang berpangkat, maka kalau orang-orang biasa ini tidak dipandangnya lah. Ada kalanya kesombongan itu faktor fisik. Dia diberikan fisik yang tegap, kemudian wajah yang ganteng, kemudian kalau untuk perempuan cantik, sehingga orang-orang lain direndahkannya. Akhirnya dia menyombongkan diri. Dia merasa lebih dari segala-galanya. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Al-kibru batalul haq wa gamtun nas. Kibir itu, kesombongan itu, batalul haq, menolak kebenaran. Lah tahu itu kerajaan salah, hanya tolak. Ya. Tak mau dikecian orang. Ada pula orang ketika dikatakan, ya mau tahunya. Seharusnya apa kalau ada orang mengatakan, ya menasihati kita, apa yang kita katakan? Jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas sarannya, atas nasihatnya, mungkin nambah lupa ketika itu. Makasih ya. Bukan membela diri, yo tahu itu. Jangan diajar pula. Karena banyak dari kita seperti itu. Ada dari kita yang seperti itu. Jika beritahu, maka dia sok tahu. Yang tahu lu ini nak mau lagi tahu lah. Yang membela diri, seolahnya tahu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita perhatikan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Tawadhu, ya, rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Wa alla yuqimahu min majlisihi, tidak boleh menyuruh orang berdiri dari majlisnya agar dia duduk di tempatnya, tak boleh. Dia baru datang, kemudian disuruh orang berdiri.
kemudian dia duduk tempat orang tadi. Ini tidak boleh. Ini namanya menyombongkan diri. Nah, oleh karena itu di masjid ini siapa yang dulu datang, itulah dia masuk jadi saf tadi. Tak ada istilahnya mengkapling saf dah. Mengkapling tempat duduk, kau tempat duduk muteri. Ya, siapa yang dulu dialah yang berhak tempat itu. Besok betul juga. Siang dulu. Tak boleh dia kalau nyalah di muka tarui, walaupun nyata lambat, tiba nyata di muka. Yang jelas, tak salah. Kalau ada orang yang duduk berdiri di situ, lalu dia suruh orang tu mundur. Ini adalah hal yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, merendahkan hati kalian. Hatta la yakhara ahadun ala ahadin, sampai seseorang tidak menyombongkan, tidak berbangga antara yang satu dengan yang lain. Dalam hadis juga Nabi katakan, ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadhu, mempunyai sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan angkat dia dengan tawadhu tadi. Maka jauhkan diri kita dari menyombongkan diri. Yang ke-11 adalah alla yahjurahu aktsar min 3 ayyamin. Tidak boleh dia menghajar, mengisolasi ya saudaranya lebih dari 3 hari. Hajar itu maksudnya adalah tidak mengucapkan salam. Kalau bertemu dia tidak menyapa, itu namanya hajar. Ya, menghajar dalam bahasa Arabnya. Mengisolasi. Mungkin karena ingin mendidiknya. Jadi kalau ada kita dengan orang lain, ya, karena ada persoalan, orang lain itu punya kesalahan, kita sengaja atau dia menzalimi kita, boleh namanya yang hajar, memberikan hajaran kepadanya, tapi kalau itu bermanfaat. Contohnya dia menzalimi kita, kehormatan kita diinjak-injaknya, dipermalukannya, lalu tahu awak, lalu ketika itu yang dinasihati nak mau, kemudian akhirnya kita sikapi dengan menghajar, tidak menegur, tidak mengucapkan salam, kita bertemu cuek aja. Ini dibolehkan, tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Awak nak tegur siapa je orang kalau ingin mendidiknya, ingin mengajarnya, karena kesalahannya tadi boleh kita lakukan, tapi tidak boleh melebihi 3 hari. 3 hari nak, ya, kalau sekiranya melebihi 3 hari nak boleh. Atau lebih 3 hari tapi tidak berubah dia, tambah dihajarnya, tambah jauh dia, tambah jahitnya kawak, maka ini tidak bermanfaat, ini tidak dilakukan. Contohnya demikian juga mungkin seperti seorang ibu kepada anaknya yang durhaka, kan? Jadi anaknya ini melawan pada ibunya, lalu ibunya menghajarnya dengan tidak menegurnya, ya boleh kalau itu bermanfaat, sekali, sehari atau 2 hari atau 3 hari. Kemudian ketika itu tanyakan, sampaikan kepadanya, kenapa ibu diam saja dengan sikap kamu? Karena kamu telah melawan kepada ibu atau melawan kepada ayah, makanya ibu diam, agar kamu sadar dengan kesalahan kamu. Maka itu dibolehkan dalam agama kita, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Di masyarakat kita ada juga orang yang tidak tegur sapa lah bertahun-tahun. Nah, ini tidak boleh. Kadang-kadang persoalannya dengan anaknya, dia ikut pula antara bapak dengan bapak. Ini tidak boleh. Kemudian alla yaktabuhu au yahtakiru, tidak boleh menggibahnya. Yang ke-12, tidak boleh menggibah
atau merendahkannya atau mencelanya. Gibah itu apa artinya? Apa artinya gibah? Gunjing. Bahasa Arabnya gibah. Apa yang gunjing itu? Bahwa ada juga orang beralasan katanya, kau mau mengecek awak kau, ayo, kau nak gunjang kau dah, kau dia ada olehnya, kau sabui. Mari kita lihat hadis Nabi ini, Bapak Ibu. At-tadruna mal ghibah. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kamu apakah itu ghibah? Apakah itu gunjing? Lalu sahabat ketika itu mengatakan, Allahu Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi katakan, al-ghibatu, yang dikatakan ghibah adalah dzikraka akhaka fima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesama mukmin pada perkara yang tidak disukai. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya yang aku sebut itu ada, kejelekan itu ada pada dirinya? Apakah itu ghibah? Bagaimana kalau sekiranya kejelekan itu yang aku sebutkan itu ada pada dirinya? Sama yang tadi, ya, nyelek ada olehnya, kau nak gunjang ada. Ya. Apa jawaban Nabi? Jika ada pada dirinya, engkau telah menggibahnya. Jika tidak ada pada dirinya, engkau telah memfitnah. Jadi ada dua saja. Kalau ada pada dirinya karena kita membicarakan kejelekan, telah menggibah. Kalau tidak ada, telah memfitnah. Masuk ke salat. Ya, salat kita dulu. Demikian saja masuk ke salat. Lazan. Alah. Kita salat dulu, nanti kita lanjutkan salat. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu adab-adab Muslim dan hak sesama mereka. Itu tadi masih nomor 12, ya. Tidak boleh seorang Muslim menggibah, ya, saudaranya Muslim yang lain, au yahtakiru, atau dia merendahkannya, au ya'ibuhu, atau mencelanya, atau memperolok-olokkannya, berolok-olok, atau memberi gelar dengan gelar yang tidak baik, ya. Kalau gelar, berilah gelar yang baik, jangan beri gelar yang buruk. Atau memfitnahnya dengan namimah, atau mengadu domba. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim atas Muslim yang lain. Berikutnya adalah yang ke-13, alla yasubbuhu bighairi haqqin hayyan kana aw maitan. Tidak boleh mencaci makinya tanpa hak, baik dia dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Mencaci maki seorang Muslim dalam satu hadis dinyatakan situ adalah sibabul muslim fusuk, mencaci seorang Muslim adalah fasik, wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah kufur. Oleh karena itu jauhi seorang Muslim mencaci maki Muslim yang lain, karena kita sebagai seorang Muslim wajib menjaga lisan kita dari menghina orang lain. Dari Nabi katakan, la yarmi rajulun rajulan, tidak boleh seorang laki-laki menuduh laki-laki yang lain bil fiski, yaitu dengan kefasikan, mengatakan anta fasik, engkau fasik. Awil kufru, atau kufur, illa irtadda alaihi, jadi kalau dia berbuat murtad. Dalam hadis yang lain juga Nabi katakan, al-mutasabbani ma qala fa 'alal badi minhuma hatta ya'tadi al-maslum. Ini adalah dua al-mutasabbani, dua orang yang saling mencaci
adalah apa yang telah dia katakan keduanya. La tasubbu amwat. Demikian juga tidak boleh kita mencaci maki orang sudah mati caci maki pula. Ya sudah, kalau sudah mati dah habis, berakhir kehidupannya. Ya. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka telah menunaikan apa yang telah mereka tunaikan. Dalam hadis juga, minal kabair syatmur rajul walidayh. Di antara dosa besar adalah caci maki seorang laki-laki kepada orang tuanya. Si fulan mencaci maki orang tua si fulan. Akhirnya caci maki itu berbalik dengan mencaci maki orang tua si fulan. Jelas ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Qalu, ya ketika itu, hal yashtumur rajul walidain? Mungkinkah seorang laki-laki bisa mencaci maki kedua orang tuanya? Apa jawaban Nabi? Qala na'am, iya. Bagaimana gambarannya itu? Yasubbur rajul abar rajul fa yasubbu abahu. Seseorang mencaci maki orang tuanya, ya. Akhirnya orang yang caci maki ini berbalik mencaci maki orang tua si fulan. Ya. Dua orang yang saling caci maki, si A si B. Si A mencaci maki kedua orang tua si B. Gara-gara si A mencaci maki orang tuanya, si B membalas mencaci maki kedua orang tua si A. Ini namanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian, mencaci maki kedua orang tua saudara kita. Yang nomor 14 adalah alla yahsuduhu, tidak boleh berbuat hasad. Hasad. Au yazunnu bihi su'an, atau bersuuzan, bersangka buruk. Ini hasad ini merupakan penyakit yang sudah lama, di mana orang yang hasad tidak menginginkan orang lain dapat nikmat. Umumnya dia hasad karena si A ini sukses dalam bekerja, sehingga dia pekerjaan itu menghasilkan, dia bisa bangun rumah yang bagus, ya. Lalu tetangganya hasad, mendoakan keburukan, tabakalah rumah itu A-nya. Kalau adalah mendoakan keburukan, ini tandanya orangnya hasad. Dia tidak rela orang lain dapat nikmat, dan senang kalau orang dapat musibah. Orang yang hasad tidak akan tenang hidupnya, karena orang yang hasad itu yang nampak baginya adalah apa yang ada pada orang lain. Nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak pernah dilihatnya. Dia diberikan kenikmatan, dicukupkan rezekinya, disehatkan tubuhnya, tapi dia tidak pernah melihat kepada dirinya, dia melihatnya kepada orang lain. Ini orang yang hasad ini. Oleh karena itu, jauhi hasad. Atau berprasangka buruk. Mudah prasangka buruk. Ada orang, ada teman kita, mungkin tiba-tiba dia banyak diam. Lalu kita sudah prasangka buruk, ini diamnya, ini marah dia pada saya. Padahal dia ada masalah dengan orang lain, kan? Awak adalah buruk sangka aja. Kalau awak buruk sangka, tanyakan kepadanya, aku anak-anak saja, ada masalah nak? Kau diam-diam saja. Baru nanti dia buka, baru tahu kita. Oh, mungkin kita bisa memberikan masukan, ya, memberikan masukan kepadanya, ya, atau nasihat, sehingga hilanglah kesedihannya tadi. Au yubghiduhu, atau membencinya. Au yatajassasu alaihi, atau memata-matai. Tidak boleh memata-matai, mencari-cari kesalahan, ya. Ini yang Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ayo orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka dosa. Wala tajassasu, dan janganlah saling mencari-cari kesalahan orang lain.
Wala yaktab ba'dukum ba'dhan, jangan sebagian kalian menggibah atas sebagian yang lain. Dalam kelanjutan ayatnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, maukah kamu memakan bangkai daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Jadi kalau kita menggibah itu sama dengan memakan bangkai, memakan daging saudara yang sudah jadi bangkai. Yang ke-15 adalah alla yaghushahu au yakhda'u, tidak berbuat, tidak mencuranginya, ya, atau menipunya. Ini kita sama mukmin tidak boleh saling curang atau saling menipu. Dalam hal apapun tidak boleh kita lakukan itu. Baik dalam hal muamalah, boleh kita berdagang, tidak boleh kita menipu orang lain dengan dagang tadi. Ya, mengatakan barang ini saya inilah number one, nomor satu. Padahal tidak. Ya, asal barang dagangnya laku, dia tipu orang dengan kata-katanya tadi hiasan. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Ini perlu sekali kita jauhi sifat seperti ini. Karena kita tidak rela ditipu orang. Tidak rela ditipu orang. Apapun pekerjaan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita melakukan kecurangan, penipuan dari apa yang telah kita lakukan tadi. Kemudian yang ke-16, alla ya'duluhu, ya, au yakhunu, tidak berkhianat kepadanya atau tidak mendustai, atau tidak menunda-nunda dalam menunaikan hutang. Hutang dia mampu untuk bayar, tunda, ya, mampu bayar. Makanya menunda-nunda hutang tadi, matul ghani zulmun, kata Nabi. Penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu zalim. Ya, dia punya hutang, tundanya untuk membayarnya. Nantilah. Terbanyak dalam kehidupan kita bermasyarakat, awalnya kadang-kadang kawan dake, dia gara-gara hutang, ya, kemudian tidak jujur, akhirnya tidak bagus hubungan. Betapa banyak kita dalam hidup berkeluarga, beradik kakak, ya, gara-gara hutang tidak baik hubungannya. Kenapa? Ini karena tidak jujur tadi. Hutang mau dibayar, jatuh tempo, tapi diam-diam saja. Yang anehnya sebagai masyarakat, kalau berhutang di bank, berhutang yang ternil capek bayar. Kalau kalian ternil yang berhutang, tersesak yang bayar. Tapi kalau saudaranya, ya, pada orang lain, mungkin saja itu familinya, kawannya, yang tidak ada hubungan segala macam, ya, malas untuk bayar. Ini adalah satu bentuk kezaliman yang menyebabkan terlantarnya hak orang lain. Oleh karena itu, seorang muslim harus jujur. Niat akan menguatkan kita. Maka dalam satu hadis, siapa yang berniat, bertekad untuk membayar hutangnya, Allah akan bayarkan, lunaskan secara berangsur-angsur. Tapi kalau orang itu tidak ada tekadnya untuk membayar hutangnya, ya jelas tidak akan lunas. Bertekad, tapi kalau dia sudah tidak mungkin saya membayar, kemudian dia sudah menganggap kadang hutangnya lalu lunas saja, tidak dipikirkannya. Kan hutang ini akan dituntut nanti di akhirat. Walaupun 50 rupiah, 1 rupiah buat hutang, ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menunda-nunda hutang.
Jangan pula kita memperbanyak hutang. Lah lunas hutangnya dia. Lah lunas hutangnya dia. Sampai mati menjelang mati hutang je. Lah pensiun kemudian lah, ini kan gawat. Kadang tak ada kebutuhan untuk berhutang itu nak ada. Apa yang dirahmati dan muliakan Allah sekarang ini, dunia ini sekarang penuh dengan hutang-hutang. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang yang jauh dari agama ini ingin menjadikan manusia ini, umat ini berhutang. Jadi nak ada pitih di saku dia dah, panjangnya. Sehingga mereka berlomba untuk dunia. Apa perlombaan tujuan tadi? Bayar berhutang. Cuba kalau awak ada hutang, makan yang ada sajalah, tak selamat dia. Tak ada beban. Karena kita yang cari beban, ya hutang-hutang. Nah, sekarang ini kita melihat dunia pengkreditan sungguh sangat menggoda. Ya, ada pitih 15 juta, 20 juta dah dapat panza cek. Banyak tergoda waktu. Bayar 3 juta, 2,5 paling kurang setiap bulan, bunganya sekian juga. Akhirnya dulunya dia tidak memikirkan itu, sekarang berpacu dia untuk membayar hutang ba'a. Ya, alun Nabi bulan lai letakkan ada kau tagihan ke timbul lah ya. Akhirnya sibuk dengan itu saja. Oleh karena itu jangan berhutang. Kalau tidak perlu, tidak darurat, jangan berhutang. Biarlah kita hidup dengan apa adanya. Ya, kendaraan ialah non second. Tapi milik kita. Kalau kini kan banyak orang menipu awak, banyak orang punya mobil mewah, rupanya masih leasing. Ya, lalunya punya tu lain. Sangat menyedihkan kita raya hari penuh sesak jalan kau. Tak pernah jarang lah. Pokoknya belakang ini, ya sebelum corona juga penuh sesak juga. Sudah waktu corona sudah kurang. Sekarang sudah corona sudah habis, ya dapat mengalir anda. Rupanya kendaraan-kendaraan penuh dengan kendaraan hutang, riba. Ya, kemudian kata Dr. Irwandi, dia bicara tentang Jakarta. Kalau ingin Jakarta itu tidak macet, ya jangan berhutang riba. Kendaraan itu jangan hutang riba. Akhirnya orang tidak berapa punya kendaraan, insya Allah tidak macet. Ya, ini kan orang berkendaraan sadonya, orang kayu sadonya. Tapi kalau agama kita mengajarkan sederhana saja. Hiduplah apa adanya sesuai dengan keadaan kita dan kondisi kita. Jangan hidup kita di luar batas kondisi kita. Ya. Sanggup kita untuk mikulnya. Nah, kembali kita kepada menunda dalam menaikkan hutang tadi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah janjimu. Tepati janjimu. Jadi kalau kita berjanji, tepati. Jangan sampai kita tunda-tunda janji kita. Nah janji itu akan diminta tanggung jawabnya nanti. Maka dalam berjanji juga, buatkan bukti itu secara tertulis. Ya. Supaya nanti ada bukti, atau dalam hutang-hutang buatkan secara tertulis. Kan seketek mengalah kali tulis. Kan 50.000 nya. 50.000 kalau cacat 50.000 berapa? Ya, tu bisa ya. 10 kali 50.000, 500.000. Lupa nanti gimana?
Ya. Oke lah kalau kita lupa, kalau kita sudah lupa, orang yang minjam lupa juga, kan gawat. Nah, oleh karena itu agama kita menyuruh untuk menulisnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang beriman, jika kamu bertransaksi pada batas waktu yang telah ditentukan, tulislah. Makanya keluarlah sertifikat. Sertifikat adalah sebuah transaksi, sebuah alat yang ya sebagai bukti dalam bukti resmi. Nah, dalam agama kita juga masalah sertifikat juga dibicarakan. Itu juga ayat yang dipakainya. Namun hanya saja bedanya namanya yang beda kan. Tapi dia sudah merupakan bukti kepemilikan secara tertulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang beriman, jika kamu bertransaksi pada batas waktu yang telah ditentukan, tulislah. Tulis menulis sangat penting. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita buka soal jawab. Apakah pertanyaan yang pertama, apakah menonton gosip-gosip di TV termasuk pada dosa atau sama dengan ghibah? Ya, namanya gosip. Gosip-gosip ini belum ada bukti apa gunanya kita dengar, apalagi itu para selebritis, artis ya, tidak memberikan manfaat. Kalau kita ikut juga nimbrung di situ, ya sama dengan kita dengan mereka. Tukar siaran, jangan itu yang dilihat. Ya. Kalau ada kita di situ di gosip-gosip tadi, ya bisa jadi kita jatuh kepada ghibah kalau kita senang dengan siaran tadi. Ya. Oleh karena itu dalam ayat dikatakan bahwa jika agama ayat-ayat diperolokkan, ya, dikatakan jangan duduk di situ, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk di majlis itu sampai kamu mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Ya. Oleh karena itu orang yang ikut menonton gosip itu sama juga dengan mereka ikut terbawa ghibah juga. Karena dia, apalagi kalau dia menikmati. Saya penonton itu kan banyak menikmati. Lebih tunggu-tunggu siarannya daripada ceramah ustaz. Ya, ustaz ceramah nak betul benar tertaliknya dah. Jadi kalau gosip-gosip tadi sangat tertarik dia. Jika dalam satu keadaan kita berkumpul keluarga berkawan-kawan bersama-sama, keluarga bersama-sama, kawan-kawan, terdengar orang dekat kita menggibah, apakah kita yang mendengarkan dapat dosa yang sama? Jika kita ikut dengan mereka, ikut pula menggibahnya, maka kita dapat dosa yang sama. Jika kita palingkan ya perkara pembicaraan kita nak ikut ya, dan kita menginginkan dalam hati, maka kita nak termasuk ghibah. Minimal kita menginginkan dalam hati, atau kita alihkan pembicaraan. Makanya kalau ada majlis ghibah ya, maka paling alihkan pembicaraan kepada yang lain. Dak lancak ikut ada kecil-kecil awak tu. Tak yang lain lah. Ya. Kalau kita masih ikut juga nimbrung dan ikut menikmatinya, maka sama kita dengan mereka.
Ya. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Jika duduk bersama mereka, fa innakum idzal misluhum, sungguhnya kamu seperti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis ghibah. Kapan majlis ghibah itu? Bisa jadi kita bertiga, berempat, lalu kita kita menggibah orang lain. Itu namanya majlis ghibah. Atau yang kita tonton televisi seperti tadi, gosip-gosip tadi, itu majlis ghibah juga. Karena urusan pribadinya dibongkar, aibnya itu dibongkar, kemudian senang aja, santai aja nya. Terusnya kan dia nggak rela kalau aibnya, tapi malah dia senang, bangga aibnya dipublikasikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sekarang ini aneh-aneh aja manusia. Ada yang nikah aja kambiang gay. Ya. Bajak kabul itu. Nggak ada. Sudah jauh melenceng dari fitrah. Ya, fitrah manusia jauh melenceng. Kambiang nikah. Ya. Kalau indah ya. Orang yang hadir ketika itu semuanya nyon. Seharusnya tidak hadir, tidak menghadiri. Kalau hadir semuanya. Itu kan majlis batil itu. Itu majlis juga. Majlis batil, majlis maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau bertanya. Ya. Gunakan rekan. Di perjanjian awal akadnya dia melunasi selama 2 tahun. Di perjalanan karena butuh biaya, makanya bisa mengubah akad lagi dengan si pelaku tadi itu. Karena kan yang baru tahun dia minta sudah tahun bisa. Apakah kita yang membutuhkan uang kita tadi bisa mengubah akad lagi? Ya, kita bisa, karena kita hak kita di situ. Kita bisa kalau kita melihat dia mampu. Ya. Tapi kalau orang yang meminjam, ya, tentu dia lebih tahu dengan dirinya kan. Kita karena itu hak kita, ya. Maka kita segerakan, boleh saja. Makanya dalam perjanjian itu dibunyikan sebelumnya, jika terjadi ada perubahan pada perjanjian, maka suatu waktu ada perubahan jika ada sebabnya kan, dibunyikan dalam perjanjian itu bagusnya, sehingga nanti ada perubahan, maksudnya upanya pembayaran dipercepat kan, karena sebab. Karena kita yang sahibu hak, orang yang mempunyai hak untuk menerima tadi, kita berhak untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagusnya memang kalau ada perjanjian dibuat perjanjian secara tertulis, ta'liqnya kalau ini perjanjian ini suatu waktu bisa berubah jika ada hal yang menuntut, kondisi yang menuntut. Nah, itu boleh. Ini namanya perjanjian bisyartin, dengan syarat tertentu kan? Atau dengan kaitan tertentu. Itu dijelaskan dari awal bagusnya, supaya tidak terjadi perselisihan dari awal. Jadi kalau ingin dibuat lagi, ya tentu minta persetujuannya dan sampaikan alasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kamu salah.
Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kaji kita. Mudah-mudahan manfaat, menambah ilmu kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.